Halo warga, Assalamualaikum. Saya akan share tentang program PIP atau KIP ini berdasarkan pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Sasaran utama PIP adalah 1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar. 2. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. 3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Cara menggunakan Kartu Indonesia Pintar adalah sebagai berikut. 1. Penerima Kartu Indonesia Pintar harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal, SD, atau SMP, atau SMA, atau SMK, ataupun pendidikan non-formal, PKBM, atau SKB, atau LKP. 2. Kartu Indonesia Pintar harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, lembaga pendidikan. Program Indonesia Pintar merupakan kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, Kementerian Sosial atau Kemensos, dan Kementerian Agama atau Kemenak. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal mulai SD atau MI hingga anak lulus SMA atau SMK atau MA, maupun pendidikan non-formal yakni paket A hingga paket C serta kursus terstandar. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Program Indonesia Pintar juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai penanda atau identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Kartu ini memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Setiap anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan 1 Kartu Indonesia Pintar. Bagi siswa miskin yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar, siswa tersebut dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Besaran dana manfaat program Indonesia Pintar antara lain: 1. Peserta didik SD atau MI atau paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun. 2. Peserta didik SMP atau MTS atau paket B
mendapatkan Rp750.000 per tahun. 3. Peserta didik SMA atau SMK atau MA atau paket C mendapatkan Rp1 juta per tahun. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. Kartu menjadi tanggung jawab pemilik. Jika kartu Indonesia Pintar hilang atau rusak, pemilik kartu dapat segera menghubungi kontak pengaduan program Indonesia Pintar. Untuk penggantian kartu baru, pemilik wajib memberitahukan nomor kartu Indonesia Pintar dan menyertakan identitas diri. Kewajiban peserta didik penerima dana program Indonesia Pintar antara lain: 1. Menyimpan dan menjaga kartu Indonesia Pintar dengan baik. 2. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan. Dana manfaatnya harus digunakan untuk keperluan yang relevan. 3. Terus belajar dan bersekolah dengan rajin, disiplin, dan tekun. Selain pengawasan internal sekolah atau lembaga pendidikan, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Masyarakat juga dapat membantu pengawasan program Indonesia Pintar dengan melaporkan hal yang dianggap tidak sesuai ke kontak pengaduan. Terima kasih wargaku sudah menonton. Jika warga punya update informasi seputar program Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar, silakan tulis di komentar bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share.